karim, amma ba'd. Sekarang kita belajar hadis dari kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, diseling ya. Hadis Al-Qur'an. Demikian ya. Tadabbur Al-Qur'annya, hadisnya juga tadabbur. Kalau tahfiz beda, tahfiznya ba'da isya. Barangkali mau ikut, Ang Andi barangkali mau menyempatkan. Soal Rafi juga udah ikut soalnya. Sempatkan enggak apa-apa. Yusuf silakan barangkali mau ikut tahfiz. Ya. Hafalan surat-surat pendek dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah meridhoi beliau. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, walladzi, yang mana nafsi, jiwaku, biyadihi, ada di tangannya. Tangannya siapa? Allah. Allah punya tangan. Terjebak juga kita nih. Allah punya tangan? Allah mukhalafatul lil hawadithi. Allah itu beda dengan makhluknya. Maka kalau ada kata biyadihi, itu maknanya bukan tangan. Maknanya apa? Genggamannya, kuasaannya. Ya, jadi maknanya bukan tangan. Karena Allah mukhalafatul lil hawadithi. Itu merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalian mesti tahu ya, kalau dalam Al-Qur'an ada kata-kata biyadihi ya, kemudian ada kata-kata wajhullah, wajahnya Allah, itu bukan wajah. Maknanya apa? Dalam pandangan Allah, dalam lingkaran atau dalam intaian Allah. Makna lainnya dalam kekuasaan Allah. Ya, bukan wajah, karena Allah mukhalafatul lil hawadith. Begitu pula kalau ada ayat tsummastawa ilas sama, kemudian Allah bersemayam di atas langit. Maka maknanya bukan bersemayam. Maknanya apa? Ini merupakan ayat mutasyabihat, yang mana takwilnya adalah Allah sendiri yang mengetahui. Bersemayamnya Allah bukan sebagaimana bersemayamnya makhluk. Karena sekali lagi Allah mukhalafatul lil hawadith. Ya. Kalau ada yang tanya Allah ada di mana? Jawabnya seperti apa? Allah ada di atas. Ini bukan pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka jangan menanyakan tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Mau dimanapun Allah adalah kehendak Allah, karena Allah yang menciptakan tempat. Kalau seandainya kita bilang Allah ada di atas, nanti ujung-ujungnya Allah itu bergantung dengan sesuatu. Karena atas itu adalah makhluk. Ya, nanti ujung-ujungnya pertama kali kita buka diskusi atas. Kalau sudah atas itu, nanti ujung-ujungnya Allah bergantung dengan segala sesuatu. Na'udzubillah. Mungkin ada sebagian saudara kita dari kalangan salafi yang fahamnya demikian. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Jawabannya apa? Sebagaimana jawabannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jangan pernah menanyakan yang mana Allah adalah yang menciptakan tempat. Mau dimanapun Allah, itu kehendak Allah. Ya. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan Allah? Allahu Akbar. Awas jangan terjebak. Ya. Ini pemikirannya orang-orang ateis, liberal.
Gimana kalian kalau mendapat pertanyaan seperti itu? Sesuatu itu ada, pasti ada yang mengadakan. Kalau begitu Allah juga ada, pasti ada yang na'udzubillah. Kalian jawabnya gimana? Jawabnya menggunakan logika lagi. Karena hakikatnya mereka itu hanya mau mengolok-olok saja. 3 berasal dari angka berapa 3? 2 tambah 1. 2 berasal dari angka 1 tambah 1. 1 berasal dari angka? Hah? 1 berasal dari angka? Logika manusia baru 1 saja sudah mentok. 1 berasal dari? Bingung kan? Maka begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang pencipta kita, Rabb. Tidak bisa kita nalar dengan logika yang kecil. Baru hitungan angka saja kita sudah tidak nyampe. Benar gak? Allah. Ya. Walladzi nafsi, yang mana jiwaku, biyadihi, ada dalam genggaman Allah. Artinya demi Allah. Ini merupakan isim qasam atau kata sumpah dengan lafaz yang disastrakan. Tapi tujuannya adalah sumpah demi Allah. Laqad hamamtu. La ini merupakan kata taukid. Artinya kata penguat. Qad juga kata penguat. Jadi kalau seandainya digabungkan dalam bahasa Arab antara huruf lam dan qad, itu artinya benar-benar. Kuatnya itu dahsyat. Sungguh aku benar-benar akan. Mana bahasa Indonesianya apa ya? Sungguh aku benar akan, yakin pisan tidak ragu. Begitu maknanya kira-kira ya. Hamamtu, hendak, ingin, an amuro, memerintahkan, bihatabin, agar manusia itu mengumpulkan kayu bakar. Fayuhtab, sehingga terkumpul kayu bakar itu. Thumma, kemudian, amuro, aku memerintahkan. Siapa ini yang lagi bicara? Siapa nih yang lagi bicara dalam lafaz hadis ini? Rasulullah. Jadi aku itu maksudnya Rasulullah, bukan Ang Lidi, awas. Tsumma amuru, kemudian aku memerintahkan, bis salat, dengan salat. Fayu'adzana laha, dan diazankan untuk salat itu. Tsumma amuru, kemudian aku memerintahkan, rajulan, seorang laki-laki, faya ummun nas, agar mengimami salat itu. Tsumma ukhalifa, kemudian aku pergi, ila rijalin, kepada para laki-laki yang sudah mukallaf, makanya menggunakan lafaz rijal, ya. Laki-laki yang sudah mukallaf. Apa mukallaf? Yang sudah dibebani dengan ketentuan syariat. Salat 5 waktu wajib, ya. Laki-laki yang seperti apa yang akan Rasulullah datangi sedangkan para sahabat diperintahkan untuk salat, ya. La yashhaduna shalah, yang mana laki-laki tersebut tidak menghadiri salat. Salat apa maksudnya? Salat wajib secara jamaah. Fauharriqu alaihim buyutahum, maka aku akan membakar rumah-rumah mereka. Hadis ini pernah terjadi enggak? Kenyataannya tidak pernah terjadi, ya. Tapi Rasulullah pernah berkata demikian, yang menandakan kalau sholat jamaah itu mustahab, dianjurkan. Kalau tidak ada uzur syar'i, maka tidak boleh meninggalkan sholat jamaah. Jamaah apa? 5
jamaah 5 waktu alias jamaah sholat wajib. Maka kalau tidak ada uzur yang benar-benar kita bisa meninggalkan uzur tersebut atau uzur tersebut menghalangi kita, maka jangan pernah meninggalkan jamaah. Karena Rasulullah sampai berkata demikian. Memang jumhur ulama menyatakan secara hukum sholat jamaah itu adalah hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang hampir-hampir wajib. Tapi Imam Ahmad bin Hambal menyatakan hukumnya wajib. Jadi hukumnya cuma 2 saja. Pertama hampir-hampir wajib, yang kedua wajib. Artinya apa? Benar-benar dianjurkan. Apalagi diberatkan dengan lafaz hadis ini. Rasulullah sampai memberikan permisalan seperti itu. Kalau dalam lafaz hadis ini kan Rasulullah menyatakan sholatnya tidak bareng ya. Artinya Rasulullah memerintahkan sahabat suruh mengumpulkan kayu bakar, kemudian memerintahkan sebagian lagi untuk azan dan sholat. Nah, kemudian Rasulullah tidak ikut sholat. Kemana Rasulullah? Mencari laki-laki yang enggak sholat jamaah. Tapi ini hanya nasihat. Dan hal seperti ini tidak pernah terjadi. Rasulullah enggak pernah bakar itu si fulan rumahnya. Ya. Kenapa demikian? Karena tadi, makanya para alim ulama memberikan kesimpulan hukumnya adalah sunnah muakkad, tidak sampai ke wajib jumhur ulama, kebanyakan ulama. Karena Rasulullah ngomong doang, artinya nggak sampai dilakukan. Ini hujjah, ya, hujjah daripada para alim ulama atau jumhur ulama yang menyatakan sholat jamaah itu sunnah muakkad. Tapi kata Imam Ahmad bin Hambal, yang mana suatu perintah yang dianjurkan kemudian diiringi dengan hukuman, maka perintah itu ya mesti wajib. Ya, itu merupakan hujjah daripada Imam Ahmad bin Hambal. Walladzi nafsi, dan yang mana jiwaku atau demi jiwaku biyadihi, yang ada dalam genggaman Allah. Lau ya'lamu, kalau seandainya tahu, ahaduhum, setiap orang di antara kalian atau seorang di antara kalian, annahu, ia akan, yajidu, mendapatkan, araqan, saminan, tulang yang mana dibalut daging yang tebal. Jadi Rasulullah memberikan permisalan kalau orang sholat jamaah itu mendapatkan pahala yang begitu besar. Beliau memberikan tamthil atau permisalan kata tulang yang dibalut daging yang tebal. Au mirmataini hasanataini, atau 2 pupu yang amat baik kualitasnya. Ya. La syahidal isya, maka niscaya mereka akan datang hadir untuk jamaah sholat isya. Maka dalam hal ini Rasulullah memberikan pernyataan fadilah atau keutamaan sholat jamaah isya. Karena kadang-kadang berat, apalagi kalau sudah pulang habis sholat maghrib, makan dulu di rumah, ya kan? Datang waktu isya, berat enggak? Berat, bukan main. Apalagi nonton TV, wah, sampai tuh ninggalin sholat, naudzubillah. Jadi kelas kita sekarang bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tetapi gimana caranya mengerjakan sholat wajib secara jamaah. Untuk apa sih bangun masjid lebar-lebar, bangun masjid indah secantik ini kalau nggak diisi? Untuk apa? Mau bangga-banggain doang, masjid saya bagus, masjid saya lebar, masjid saya dibangun terus. Bukan itu maksud dan tujuan masjid dibangun.
Tapi maksud dan tujuan masjid dibangun adalah supaya agama itu tegak berdiri. Syariat itu berjalan. Gimana syariat itu berjalan? Ya antaranya hadir sholat jamaah di masjid. Maka bisa diukur nanti. Suatu kampung itu termasuk kampung yang soleh atau tidak, itu bisa diukur dari masjidnya. Kalau masjidnya itu penuh sholat jamaah, insya Allah itu salah satu kampung yang soleh. Tapi kalau masjidnya sepi dari jamaah, ya itu tanda kutip. Ya. Demikian muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, wa lafdhu lil Bukhari, tapi lafadznya berasal dari Imam Bukhari. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ang Didi yang bertanya berarti. Andi ora repot. Ora repot. Repotnya sing awit jam pira sampai jam pira. Sing awit esuk nyampe sore tas asar. Nyampe bengi. Kadang-kadangnya itu dikurangi ya. Sempatkan untuk hadir di masjid, sempatkan untuk thalabul ilmi. Karena enggak semuanya orang seperti Andi, enggak semuanya. Ya. Andi itu bisa cari nafkah, bisa ikhtiar, tenaganya besar. Enggak semuanya. Maka luangkan waktu luangnya itu untuk thalabul ilmi. Cuma kadang-kadang yang thalabul ilmi ini tenaganya kecil, ya kan? Enggak punya duit. Makanya itu dia kenapa thalabul ilmi, karena tenaganya kecil, enggak punya duit. Mau ngapain lagi, ya udah thalabul ilmi. Enggak, ya itu sebagian. Terus gimana dong? Enggak punya duit, tenaga kecil, enggak ada kerjaan, terus gimana Kang? Emang enggak boleh nuntut ilmu? Ya bagus. Masa enggak mau nuntut ilmu? Maksudnya Ang Didi, yang punya tenaga, yang punya kesibukan, bisa cari duit sendiri di tempat dia menuntut ilmu, itu harus disyukuri dengan meluangkan waktu menuntut ilmu. Karena enggak semuanya orang-orang tuh seperti itu. Buktinya Ang Didi enggak laku nih kalau di tukang tuh. Ada orang yang mau ngerjain Ang Didi kan. Ang Didi suruh nukang, suruh ngenet. Enggak laku kan. Andi laku, subhanallah. Tenaganya besar. Akhirnya cukup di Suka Selamat aja juga tercukupi Andi. Ya. Jadi maksudnya yang punya tenaga besar, yang dikaruniakan bisa mencari rezeki di tempat tinggal, ya itu gunakan waktu luangnya untuk jamaah, untuk thalabul ilmi. Ya. Kalau kita belum tentu seperti itu. Ya. Kemudian juga yang nggak punya tenaga, nggak punya kerjaan, apa mau berhenti thalabul ilminya? Nggak begitu juga. Ya jangan. Ya. Justru kadang-kadang Allah ini memberikan kita satu waktu untuk berpikir dan merenung. Mungkin di pandangan kita nggak punya kerjaan. Tapi memang itu kehendak Allah, supaya kita merenung dan berpikir. Merenung dan berpikir agar kita kembali lagi kepada Allah. Maka jangan pernah menyepelekan waktu nggak punya kerjaan. Jangan pernah. Jangan pernah menganggap hina waktu nggak punya kerjaan. Atau waktu nganggur. Jangan. Tapi justru di situ Allah menginginkan kita untuk ibadah, untuk thalabul ilmi. Nanti ada waktunya Allah berikan rezeki yang lebih baik. Seperti itu. Jadi segala sesuatu atau segala keadaan yang kita miliki itu ada hikmahnya.
gunakan hikmah itu, manfaatkan hikmah itu sebelum datang waktu repot. Kalau sudah repot, boro-boro kalian bisa ngafal An-Naba. Hah? Iya. Akhirnya setelah repot, waktu nganggurnya tidak benar-benar digunakan untuk thalabul ilmi, untuk ibadah, akhirnya ketika dia repot, dia baru sadar betapa pentingnya ilmu. Betapa pentingnya ibadah dengan ilmu. Mau menuntut ilmu nggak bisa karena sudah repot. Di sini penyesalannya. Ya. Maka manfaatkan waktu nganggur itu merupakan rahmat dari Allah. Yang hari ini baru resign atau baru habis kontrak kan. Yang sudah lama habis kontrak. Nah, tapi swasta sudah jadi bisnismen ya kok. Ini juga diam-diam pengusaha jasa. Jasa potong pala kan itu. Jadi syukuri. Ada kalanya memang kita ini dipaksa oleh Allah untuk tidak bekerja. Kemudian jangan paksa supaya kita bekerja. Maknanya bukan berarti Ang Didi memerintahkan supaya kalian nganggur, enggak. Tapi memang dalam kehidupan itu ada kalanya Allah ini memerintahkan kita atau memaksa kita supaya berhenti sejenak dan berpikir, merenung. Itu merupakan sebercak cahaya hidayah dari Allah. Ya. Jangan pernah menganggap hina tatkala lagi nganggur, enggak. Itu rahmat dari Allah. Akhirnya karena nganggur, ngaplang-ngaplang be di rumah, sholat enggak, ngisi enggak, tidur enggak, melotot be. 24 jam melotot, viral. Yang begitu viral. Ang Didi 2 tahun bikin akun YouTube yang ceramah, yang dakwah enggak viral-viral. Ya kehendak Allah, bukan begitu. Ada maksud dan tujuan ya. Belum waktunya. Masih banyak para alim ulama di luar sana yang lebih mumpuni. Pelan-pelan, satu-satu. Allah tuh maha tahu ya. Tanyaan? Gak ada. Banyak sesuatu yang viral kalian gak mau tanya. Gak update nih. Piala dunia ada. Apa lagi? Sambo belum selesai. Gempa masih ada. Lengkap ini Indonesia nih. Ya. Apa herois? Oh iya, bom bunuh diri ada yang tinggal palanya doang begini. Itu materi banyak buat ditanyain. Kalian ini gimana? Tapi katanya di luar konteks ya? Nggak apa-apa. Ini sering anak-anak di luar konteks. Tiba-tiba yang tadinya suasana biasa aja, terus tiba-tiba langsung berubah gitu, ngerasa undang, ngerasa gimana ya, nggak jelas lah gitu suasana hatinya. Ada sebabnya nggak kenapa? Nggak ada sebab. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kedinginan. Iya. Ya. Maka perbaiki rohaninya dengan mendekat kepada Allah. Itu merupakan salah satu penyakit yang berasal dari syaitan, was-was. Ya. Kalau dalam surat An-Nas seperti apa? Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil wannas. Kita berlindung kepada Allah dari was-was. Itu merupakan kekhawatiran atau ketakutan yang dibisikkan oleh syaitan. Itu penyakit kecil. Ya, penyakit kecil, jangan anggap besar. Ya, tapi penyakit kecil itu karena diobati dengan jalan yang tidak benar, maka enggak hilang-hilang. Jalan yang benarnya seperti apa? Tawakal pada Allah. Benahi ruhani. Bahwa segala sesuatu yang mendatangkan mudarat adalah Allah, yang mendatangkan manfaat adalah Allah.
Kalau Allah berkehendak, meskipun kita ngadeg di tengah-tengah kereta, kereta itu jalan, kita nggak ketabrak. Nah, ya, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Mereka hanya bermain di arena fitnah saja. Mereka hanya menakut-nakuti saja. Padahal yang ditakut-takuti adalah sesuatu yang telah pasti dan ditetapkan oleh Allah. Contohnya, hari ini yang nggak punya duit ditakut-takuti oleh syaitan. Kamu mau makan apa? Kalau punya anak lagi, apalagi anaknya nanti mau jajan apa? Padahal yang namanya rizki sudah ditetapkan oleh Allah jauh-jauh hari, tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah, tawakal. Kamu kalau jalan ke sini bahaya, padahal jalannya lebar, kan? Padahal segala sesuatu yang mendatangkan mudarat adalah Allah. Mereka itu inna kaida syaitan kana dha'ifa. Lemah. Ya, jadi jangan mau tertipu. Ya. Ya. Makanya banyak tawakal, banyak berkumpul dengan orang soleh, benahi hati, masukkan keyakinan tadi itu. Masukkan keyakinan tadi itu kata Ang Didi itu. Ingat-ingat yang mendatangkan mudarat Allah, yang mendatangkan manfaat Allah. Kemudian juga tipu daya syaitan itu lemah. Mereka itu hanya bermain di jalur fitnah. Makanya kita disunahkan ketika sholat, ya, sujud terakhir ataupun setelah baca tahiyat, supaya berlindung dari fitnah dajjal. Fitnah yang terbesar dari syaitan itu fitnah dajjal, dari sifat syaitan itu. Mereka itu hanya bermain di fitnah saja. Fitnah itu artinya apa? Sesuatu bohong, itu Ang Didi bilang ke orang kalau Ang Didi ini kalau ganteng itu enggak fitnah. Andi ngabarin ke orang, ya. Ang Didi gak menang bega ceramah bega. Sering mengcei kana. Maka kabar yang tidak benar itu namanya fitnah. Makanya kenapa Dajjal itu senjatanya fitnah, karena tidak benar. Tetapi di mata kita seakan-akan benar. Maka nanti di hari kiamat Dajjal menghidupkan orang mati, itu enggak benar. Yang menghidupkan orang mati itu Allah. Cuma mata kita saja melihatnya benar. Setiap tempat yang disinggahi Dajjal itu akan menjadi subur. Itu enggak benar, yang menyuburkan itu Allah. Dajjal itu hanya diizinkan oleh Allah untuk bisa melakukan hal seperti itu. Makanya fitnah. Begitupun sebaliknya yang mematikan Allah. Kalau datang rasa khawatir di dalam hati kita, ngapain kita mesti takut? Selagi kita taat pada Allah, selagi kita yakin, intinya selagi taat pada Allah, ngapain kita mesti tawakal pada Allah, kan gitu. Ya, paham sampai di situ? Itu was-was, ya. Dilawan dengan iman. Itu penyakit kecil. Semua orang tuh punya was-was. Karena memang tugasnya syaitan itu yang membisikkan. Ada yang nggak pernah ke masjid, dipaksa ke masjid, baru lihat masjid ngetek-ngetek. Was-was. Ada yang seperti itu loh. Ada yang setiap kali datang sholat tiba-tiba perutnya mules. Padahal udah beol 10 kali sebelumnya. Itu was-was. Hilangkan. Itu bisikan dari syaitan. Maju aja. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal waktu sholat hilang. Jangan dipelihara hal seperti itu. Dipaksa. Kalau di luar nalar. Kecuali memang secara medis ada gangguan, ususnya bolong kan gitu. Maka mesti diobati secara medis. Tapi kalau secara medis normal, gitu. Kalau habis tahiyat itu boleh nggak nambahin selain doa-doa yang sunnah? Yang penting jangan menggunakan bahasa Indonesia kemudian dikeraskan. Setelah tahiyat itu tahiyat akhir, ya, itu memang disunnahkan. Di antaranya 3 doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mau ditambah lagi enggak apa-apa. Tapi doa-doa masnunah.
doa-doa yang disunnahkan. Doa sepengennya kalian nggak apa-apa, tapi dalam hak jangan sampai dilafadzkan, ya Allah bakso bakar lagi ora laris priwek ini. Nah doa seperti itu tuh nanti setelah sholat, lebih bagus lagi sholat tahajud, nggak ada orang yang dengar, mau keras-keras juga, mau nangis-nangis juga. Bahasa kalian, ya Allah priwek ini, ya Allah cukur ora duwe lapak, ningkane diusir, ningkana diusir. Misal. Ya. Ada lagi? Oh ya, nanti minggu depan kayaknya waktunya pangkas. Nah, tapi pengen 10.000. Iya, kalau apa potongnya sampai hafal nanti. Suruh sahabat setengah. Sembahyang asar. Maksudnya? Oh. Hebat kali sholat asar jadi 5 rakaat. Hah? Oh, siapa? Kabir. Oh. Oh. Kenapa makmum yang nggak bilang subhanallah? Ang Didi belakangan soalnya tuh. Oh, sah. Ya. Cuma kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ya, kalau ditambah jumlah rakaatnya itu disunnahkan untuk sujud sahwi, sunnahkan. Itu sunnah muakkad sujud sahwinya. Kalau sampai enggak sujud sahwi tetap sah sholatnya ya. Karena memang kadar hukumnya itu sunnah muakkad. Artinya hampir-hampir kewajib sujud sahwi ini ya. Cuma lain kali jangan sampai terjadi lagi makmumnya itu mesti subhanallah. Tuhan orang siji. Ya. Sebelum salam. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.